Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Septi Anggi Putri. Saya akan menjawab soal di unjuk keterampilan pada karirmu. Bisa kita lihat di sini struktur organisasi besar perusahaan, ada direktur, selanjutnya ada departemen umum dan personalia, ada divisi administrasi dan personalia, lalu ada departemen produksi terdiri dari divisi pola, cutting, sewing, kontrol quality, finishing, gudang, dan ada departemen marketing yang terdiri dari ekspor dan import. Ada departemen keuangan terdiri dari akuntansi, keuangan dan pembukuan, dan departemen printing dan border terdiri dari printing, border, dan desain. Selanjutnya ada struktur organisasi cabang perusahaan yang dipimpin oleh CEO. Selanjutnya di bawah CEO ada general manager. Di bawah general manager ada manajer human resource yang dibantu oleh stafnya. Selanjutnya ada manajer sales dan marketing terdiri dari staf promosi, staf penjualan, staf distribusi, dan gudang. Selanjutnya ada manajer personalia yaitu dibantu oleh stafnya, dan manajer finance yang terdiri dari staf kasir dan staf akuntansi dan pembukuan. Selanjutnya SOP dan fungsi jabatan direksi, yaitu berwenang menetapkan tujuan perusahaan, mengontrol dan mengawasi tiap-tiap bagian, menjaga hubungan baik dengan pembeli, mengendalikan pendapatan perusahaan, memimpin rapat. Jadi di sini direksi itu mengelola bagian-bagian yang ada di bawahnya. Selanjutnya bagian umum dan personalia yaitu menjalankan administrasi perusahaan, membantu tiap departemen dalam mencari sumber daya manusia yang kompeten dan berhubungan dengan lingkungan luar, dan juga mengadministrasi masalah data karyawan, mengelola absensi dan menghitung gaji karyawan. Di sini di bagian produksi ada bagian pola yaitu mendesain sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Selanjutnya ada bagian potong. Selanjutnya ada bagian jahit atau sewing. Selanjutnya ada bagian quality control yaitu di sini dia mengontrol setiap proses yang terlibat dalam memproduksi pakaian. Selanjutnya ada finishing, bisa dilihat, dan juga ada gudang. Ini sudah ada SOP dan fungsi jabatannya. Selanjutnya ada departemen marketing. Nah, di sini juga sudah ada SOP dan fungsi jabatannya, di mana marketing ini berfungsi untuk menaikkan penjualan. Selanjutnya departemen keuangan yang terdiri dari akuntansi yang mengurus penggajian untuk karyawan, memberikan pembayaran kepada pekerja, dan mengelola akun perusahaan, juga menghitung pajak yang harus dibayar perusahaan. Selanjutnya ada divisi keuangan dan pembukuan yang berfungsi untuk mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana serta menerima pembayaran perusahaan. Di sini dia berhak mengeluarkan uang perusahaan baik yang ada di kas, di bank, atau deposit hingga investasi. Selanjutnya ada departemen printing dan border, di mana terdiri dari divisi desain yaitu mengembangkan koleksi desain yang model-model terbaru. Selanjutnya untuk SOP, tugas dan fungsi jabatan anak cabang yang dipimpin oleh CEO, bisa dilihat di sini tugas dan fungsi CEO, yaitu dia mengembangkan strategi jangka pendek dan jangka panjang, juga mengimplementasikan visi dan misi perusahaan, juga menciptakan tujuan yang strategis untuk bisnis jangka panjang. Selanjutnya di bawahnya ada general manager, di mana general manager ini mengawasi kegiatan operasional sehari-hari. Di sini dia mengevaluasi kinerja dan operasional keuangan. Selanjutnya manajer human resource. Manajer human resource ini yaitu yang berfungsi untuk mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan. Di sini dia melakukan mengontrol absensi dan payroll, melakukan proses evaluasi karyawan, melakukan proses penilaian karyawan, dan mengatur anggaran pengelolaan SDM di perusahaan. Selanjutnya ada manajer marketing, di mana manajer marketing ini membuat konsep pemasaran, terus mengkoordinasi strategi pemasaran, dan juga menganalisis strategi marketing kompetitor yang bekerja sama dengan tim lain dan terkait strategi tentang pemasaran tersebut. Selanjutnya ada manajer operasional yang mengkoordinasi kegiatan produksi di perusahaan ini. Dia mengontrol seluruh aktivitas di perusahaan, melakukan perencanaan anggaran, menganalisis bisnisnya, meningkatkan SOP-nya, dan melakukan evaluasi rutin terhadap rencana yang sudah dijalankan. Yang ke-6
ada manajer finance, di sini mengelola keuangan perusahaan, di mana dia mengambil keputusan terkait investasi dan anggaran, menghubungkan perusahaan yang dengan pasar uang, meningkatkan kondisi keuangan perusahaan, dan juga mengawasi proses transaksi perusahaan ini, dan menyusun rancangan arus kas, di mana manajer-manajer ini dibantu oleh staf-staf yang ada di bawahnya. Mungkin itu saja penjabaran singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.